Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang hidup bergoncang. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, di dalam kehidupan ini kan orang tentu punya suatu tujuan tertentu, ya, untuk mencari apa, untuk apa yang ingin diraihnya di dalam kehidupan ini. Nah, seringkali kalau orang ditanya ya tentu akan menjawab cari kekayaan gitu Pak Paul. Tetapi dalam pengamatan Pak Paul, apa memang ada banyak hal lain yang bisa dicari orang kan? Juga tidak semua orang setuju kalau dikatakan hidup ini hanya untuk mencari kekayaan gitu Pak Paul. Pak Gunawan, saya sudah bertemu dengan sejumlah orang kaya, dan ternyata Pak Gunawan, mereka-mereka ini setelah mendapatkan kekayaan tetap mencari sesuatu yang lain. Nah, kalau disimpulkan apa itu yang mereka cari, sesungguhnya mereka mencari damai sejahtera. Jadi kebanyakan orang setelah mendapatkan apa yang mereka pikir dapat memberi mereka kebahagiaan, yaitu kekayaan, ternyata toh tetap harus merasakan masih ada yang kok terhilang dalam hidupnya. Nah, sewaktu ditelusuri, akhirnya terlihat jelas bahwa mereka merindukan memiliki damai sejahtera dalam hidup mereka. Tapi itu kan terkait dengan kemampuan atau kekayaan orang itu. Jadi kalau dia memang sudah punya kekayaan, ya dia tentu tidak akan mencari lagi kekayaan. Kalau dia sudah punya gitu Pak Paul, dia cari damai sejahtera. Tapi seandainya hal itu kita tanyakan pada orang yang ekonominya menengah ke bawah gitu Pak Paul, apakah jawaban yang sama akan disampaikan gitu? Nah, sudah tentu memang pada dasarnya kita menginginkan sebuah kecukupan. Jadi itu adalah sebuah kebutuhan mendasar ya. Kita ingin mempunyai cukup sandang, pangan, dan papan. Nah, namun pada umumnya setelah kita memiliki semua itu, yang terakhir kita akan butuhkan adalah tetap damai sejahtera. Jadi kalau kita berkata, ya mungkin saja kan ada orang yang mencari kedudukan, harta. Betul, mungkin saja ya mereka akan mencoba mengejar dan berusaha mendapatkannya. Tapi pertanyaannya adalah ternyata apakah itu tuh merupakan pencarian mereka yang terakhir atau yang terminal? Nah, ternyata tidak. Sebab setelah mereka mendapatkan itu, mereka masih mau mencari sesuatu yang lain. Dan yang mereka cari itu adalah damai sejahtera. Berapa sering saya bertemu dengan orang yang diberkati dengan kekayaan, tapi ya hidup di dalam kesendirian, hidup di dalam derita. Karena apa? Karena tidak memiliki damai sejahtera. Ya, mungkin hubungannya dengan pasangan tidak baik, hubungannya dengan anak-anak tidak baik. Jadi akhirnya semua yang mereka miliki itu tidak lagi memberi makna apapun kepada mereka. Nah, dari sini kita melihat juga Pak Gunawan keadilan Tuhan. Bahwa damai sejahtera itu tidak bisa dibeli ya oleh kekayaan kita. Tidak bisa. Damai sejahtera itu adalah sesuatu yang kita terima. Ya, yang kita terima. Dan kita tahu kita terima ini pada akhirnya dari Tuhan, yang adalah sumber damai sejahtera. Nah, Tuhan itu adil. Tuhan memberikan damai sejahtera ini kepada semua, tidak terbatas kepada golongan tertentu. Ya, jadi nggak harus kita menjadi kaya, nggak harus kita berpendidikan tinggi, nggak harus kita ini berkedudukan baik, baru kita nantinya dapat mencicipi damai sejahtera. Tidak harus. Orang yang paling bawah pun mempunyai kesempatan yang sama untuk mencicipi damai sejahtera. Dan inilah keadilan Tuhan bagi kita umat manusia. Ya, mungkin karena kekayaan itu menjadi merupakan sesuatu yang real gitu Pak Paul ya. Jadi kelihatan ada uang, ada barang yang dilihat. Nah, sedang damai sejahtera ini sesuatu yang abstrak gitu, yang orang tidak bisa melihat itu. Dan pengertian orang tentang damai sejahtera itu pun bermacam-macam gitu Pak Paul. Nah, ini yang nanti kita harus fokuskan Pak Gunawan. Kita harus bahas dengan saksama sebetulnya apakah yang dimaksud dengan damai sejahtera. Nah, kebanyakan kita ini berpikir bahwa damai sejahtera adalah ketidakadaan problem, ketidakadaan masalah dalam hidup kita. Jadi selama hidup itu tidak ada masalah, maka kita akan memperoleh damai sejahtera. Persoalannya adalah
ini bukanlah kehidupan yang nyata. Di dalam kehidupan yang nyata, kita akan harus berhadapan dengan masalah. Akan ada hal-hal terjadi di luar dugaan kita dan di luar keinginan kita. Dengan kata lain, pada waktu-waktu tertentu dalam hidup kita, memang kita harus berpapasan dengan masalah. Ada yang kecil, ada yang besar. Contohnya, yang paling sering terjadi akhir-akhir ini adalah sakit penyakit. Berapa banyak orang-orang yang sedang menikmati kehidupan yang produktif di usia yang relatif muda, namun tiba-tiba mendengar kabar bahwa mereka menderita penyakit tertentu yang berbahaya. Nah, siapa yang mengharapkan hal seperti ini? Bukankah ini sesuatu yang tidak diduga ya? Berapa banyak misalkan orang yang lagi memberikan lagi mengecek kesehatannya secara rutin tahun demi tahun, tidak mengharapkan mendapatkan diagnosis apa-apa yang menakutkan, tiba-tiba mendapatkan diagnosis yang menakutkan itu. Nah, dengan kata lain, itulah kenyataan hidup. Kalau kita beranggapan bahwa kita hanya bisa memiliki damai sejahtera kalau kita ini bebas sepenuhnya, steril dari semua jenis masalah atau musibah, kita nggak akan bisa mendapatkan damai sejahtera itu. Karena hidup memang nggak akan bisa lepas dari semua ini. Maka kita harus meredefinisi damai sejahtera itu. Nah, ini yang nanti coba akan kita angkat, Pak Gunawan. Nah, itu apa sebenarnya masalahnya gitu, Pak Paul ya? Sehingga orang itu sulit untuk mendefinisikan damai sejahtera itu. Saya kira memang kita nggak bisa sangkal ya bahwa hati kita ini akan jauh lebih tenang kalau tidak ada masalah. Itu adalah kenyataan hidup. Bukankah kalau semuanya baik, anak-anak baik, suami baik, istri baik, kita mendapatkan kecukupan dalam hidup ini, ya kita ini memang mempunyai damai sejahtera. Tapi itu damai sejahtera yang sebetulnya semu. Yang semu sebab itu damai sejahtera yang sangat-sangat ditentukan oleh faktor-faktor eksternal. Nah, yang kita ingin lihat adalah sebuah damai sejahtera yang berasal dari dalam. Nah, Tuhan Yesus berkata bahwa damai sejahtera ku berikan kepadamu. Bukan seperti yang diberikan oleh dunia ini. Jadi Tuhan sudah menyatakan bahwa damai sejahtera yang diberikannya ini lain dari yang diberikan oleh dunia. Sebab yang diberikan oleh dunia adalah damai sejahtera yang dangkal. Damai sejahtera yang rapuh. Damai sejahtera yang ditentukan oleh faktor-faktor eksternal itu. Nah, Tuhan memberi kepada kita damai sejahtera yang tidak bergantung pada faktor-faktor eksternal. Ya, tidak bergantung pada situasi kehidupan, pada kecukupan-kecukupan yang kita alami, kesehatan-kesehatan yang kita nikmati. Oh tidak. Tuhan memberi kepada kita damai sejahtera yang bergantung kepada Dia. Tidak lagi pada hal-hal lain. Tidak pada benda, tidak pada kondisi atau situasi. Tidak. Tapi bergantung hanya pada Dia. Waktu kita itu bisa bersandar sepenuhnya padanya. Percaya sepenuhnya padanya. Nah, di saat itulah kita akan memiliki damai sejahtera yang keluar dari dalam diri kita. Sebab kita tahu bahwa tatkala kita menerima juru selamat kita Tuhan Yesus, maka Dia akan masuk dan hidup di dalam diri kita, di dalam hati kita. Maka damai sejahtera itu bukannya lagi harus diimport dari luar. Harus bergantung pada faktor-faktor eksternal. Tapi sekarang berasal dari dalam diri kita. Karena memang keluar dari kehadiran Tuhan di dalam diri kita ini. Berarti ketika seseorang itu terguncang hidupnya, mengalami masalah itu, ada sesuatu yang harus dialami di dalam diri orang itu. Itu apa aja, Pak? Waktu masalah akhirnya harus datang mengunjungi kehidupan kita. Nah, kita memang harus bersiaga ya. Harus bisa menghadapinya dengan langkah-langkah yang tepat. Nah, saya akan mengangkat firman Tuhan dari Mazmur 94 ayat 17 hingga 19 sebagai panduan kita menghadapi masalah sewaktu masalah mengunjungi hidup kita. Firman Tuhan berkata, jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi. Ketika aku berpikir, kakiku goyang,
Maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Sekali lagi ini diambil dari Mazmur 94 ayat 17 hingga 19. Nah, dari firman Tuhan ini nanti kita akan petik 3 prinsip yang kita bisa gunakan untuk menolong kita menghadapi masalah, ya, berdasarkan damai sejahtera yang kita terima dari kehadiran Tuhan. Ya, prinsip yang pertama apa, Pak Bos? Yang pertama adalah ini, Pak Gunawan. Saya akan coba mulai dari problemnya dulu ya, baru nanti kepada jawabannya. Tatkala musibah datang, pada umumnya kita merasakan kesendirian yang dalam. Ya, kendati ada banyak orang di sekitar kita, tetap kita merasa sepi dan sunyi. Nah, ini membuat kita bertanya-tanya ya, kenapa sih ya? Kalau kita sedang dalam derita, menghadapi masalah yang besar, kita merasa sunyi, merasa sepi. Nah, jawabannya adalah ini. Derita cenderung memisahkan kita dari orang di sekitar. Ya, derita membuat kita merasa bahwa pada dasarnya kita harus menghadapi masalah itu seorang diri. Meskipun kita tahu bahwa kita tidak sendirian dan bahwa orang mendoakan dan bersama dengan kita, namun kita tetap harus menghadapi apapun masalah itu sendiri. Ya, masalah itu tetap masalah kita, dan derita itu tetap adalah derita kita. Jadi nggak kita delegasikan kepada orang, nggak bisa itu. Kita harus tetap memandangnya, dan perasaan kita yang terpengaruh, terkena oleh masalah itu, yang membuat kita sengsara atau sedih, tetap harus kita rasakan. Nggak bisa kita keluarkan, terus kita limpahkan pada orang lain. Nah, itu sebabnya pada akhirnya kita merasa sendiri. Ya, sebab memang derita itu tuh mempunyai sifat seperti tembok yang mengelilingi kita, membuat kita itu terpisah dari orang-orang di sekitar kita. Ya, tapi itu mungkin juga dari pengalaman kita. Kalau kita itu berbagi derita dengan orang lain, ya orang lain itu ya tentu saja akan menolak gitu, baik dengan halus maupun dengan terang-terangan, Pak Bol ya. Kalau kita itu berbagi sukacita, ya mungkin orang masih mau menerimanya. Nah, tetapi apakah itu membuat seseorang menjadi kesepian itu, Pak Bol? Saya kira jelas itu bertambah ya kesepiannya jikalau lingkungan kita atau teman-teman kita menjauh dari kita. Ada beberapa alasan kenapa kok orang itu menjauh tatkala kita ini sedang menderita. Memang ada orang yang masih tahayul. Ya, misalkan Pak Gunawan mungkin juga tahu ini, ada orang yang berkata jikalau kita sedang berkabung karena kematian, kita itu tuh jangan mengunjungi rumah orang. Sebab nanti orang akan takut menerima kedatangan kita. Karena bagi mereka kedatangan kita itu sama dengan membawa sial atau nasib buruk kepada mereka. Nah, ini adalah sebuah pandangan superstisius yang tidak benar. Yang tidak benar sama sekali. Sebab yang menentukan hidup bukanlah manusia. Yang menentukan hidup adalah Tuhan. Masing-masing kita sudah mempunyai porsi yang nanti Tuhan berikan kepada kita. Jadi nggak ada yang bisa menghalangi rencana Tuhan. Tapi sekaligus juga nggak ada yang bisa mempercepat rencana Tuhan. Kalau memang suatu hari kelak kita harus mengalami suatu masalah, nggak ada satu manusia pun yang bisa mempercepat datangnya masalah itu. Tapi juga nggak ada satu manusia pun yang bisa menghalangi datangnya masalah itu dalam hidup kita. Jadi hidup ini ditentukan oleh Tuhan, bukan oleh manusia. Jadi pikiran-pikiran tahayul seperti itu harus kita buang. Namun karena ada orang yang masih berpandangan seperti itu, ya nggak bisa enggak orang yang sedang menderita itu bisa-bisa memang ya tambah kesepian. Atau ada juga orang yang berpandangan bahwa kalau deket-deket dengan orang yang lagi kesusahan, ujung-ujungnya saya yang harus repot, saya yang harus nanti dimintai tolong. Nah, nggak semua orang itu bersedia untuk direpotkan oleh derita kita. Sehingga akhirnya mereka tidak mau mendengarkan derita kita. Akhirnya ya mereka juga nggak mau dekat-dekat dengan kita. Atau ada orang juga yang memang sedang dalam pergumulan tertentu. Sehingga mereka itu sungguh-sungguh nggak punya kemampuan untuk menambah beban mereka dengan mendengarkan beban kita.
Itu sebabnya ya mereka menjadi sedikit lebih egois daripada biasanya. Karena memang menyadari nggak bisa lagi tuh menambahkan beban dalam hidup mereka. Namun ada juga orang yang sebetulnya ingin menolong, ingin berbagi derita dengan kita, tapi tidak tahu bagaimana cara melakukannya. Daripada takut salah, daripada nanti keliru, membuat derita kita bertambah, akhirnya mereka memutuskan untuk menjauh sementara. Jadi ada beberapa alasan kenapa kok ada orang-orang yang akhirnya enggak menjangkau kita, enggak memberikan dukungan kepada kita tatkala kita sedang mengalami derita. Ya, tapi dari kita sendiri yang mengalami masalah itu juga kadang-kadang enggak suka kalau ada orang-orang itu yang datang kepada kita lalu menjadi beban tersendiri buat kita, memberikan saran dan sebagainya yang kita sendiri enggak bisa lakukan sebenarnya gitu, Pak. Betul. Jadi kadang-kadang memang faktor manusianya, orang-orang itu sendirilah yang akhirnya membuat relasi kita dengan mereka akhirnya makin terpaut dan kita ditinggal sendirian di dalam derita kita. Kalau begitu, ketika kita menghadapi masalah dan kita merasakan kesepian, kesunyian itu, Pak Pol, sebenarnya apa yang bisa kita lakukan? Pertama, memang kita harus datang kepada Tuhan. Nah, ini saya tegaskan karena seringkali dalam derita, dalam musibah yang kita hadapi, memang ada sebagian orang datang kepada Tuhan, tapi ada orang-orang yang justru tidak datang kepada Tuhan. Justru itu langsung mengandalkan kekuatannya untuk bisa lepas dari derita tersebut. Enggak ya, yang tepat adalah kita harus melangkah menghampiri Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan bahwa Tuhan menolong orang yang berseru minta pertolongannya. Firman Tuhan yang telah kita baca tadi di Mazmur 94 ayat 17 berkata, "Jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi." Nah, jadi kita datang kepada Tuhan karena kita percaya Ia akan menolong dengan caranya dan dalam waktunya. Nah, ini penting Pak Gunawan. Kita ini mesti meyakini Tuhan akan menolong. Jangan sampai belum apa-apa kita itu sudah berkata, Tuhan pastilah nggak akan menolong. Tuhan pastilah nggak peduli. Ya, memang inilah porsi hidup saya, nasib saya yang sial. Memang selalu saya mendapatkan yang buruk-buruk. Hanya orang lain lah yang akan mendapatkan yang baik-baik. Nah, jangan sampai kita berpandangan seperti itu. Jangan kita berpandangan negatif tentang Tuhan. Seolah-olah Dia adalah Tuhan yang senang kalau melihat kita menderita. Oh, sama sekali tidak. Ya, Tuhan akan menolong. Namun kita mesti bersabar. Karena Tuhan menolong dengan caranya dan dalam waktunya. Ya, karena seringkali juga orang mengira bahwa masalah yang datang itu memang Tuhan yang ngirim gitu, Pak. Sehingga dia bagaimana mau datang kepada Tuhan? Yang dia mengerti adalah kesukaran ini juga dari Tuhan. Gitu. Nah, sudah tentu ada waktu-waktu memang masalah itu dikirimkan oleh Tuhan untuk tujuan tertentu. Jadi meskipun dikirimkan Tuhan, tujuan akhirnya adalah baik. Kalau sampai Tuhan harus mengirimkan masalah, itu bukan keluar dari niat buruk. Itu keluar dari niat baik untuk kebaikan kita pula. Nah, ini kita mesti yakini. Tapi ada juga kadang-kadang masalah itu datang dan itu bukan kiriman Tuhan, tapi itu adalah akibat dari misalkan perbuatan kita sendiri atau perbuatan orang lain yang memang salah atau berdosa sehingga kita ini menjadi korban mereka. Nah, pertanyaan berikutnya mungkin kita akan berkata, kok Tuhan nggak mencegahnya kalau ini adalah perbuatan orang dan kita hanyalah korbannya. Tuhan tidak selalu mencegah. Itu betul, tapi kebanyakan sebetulnya Tuhan mencegah. Jadi ada waktu-waktu tertentu Tuhan memang tidak mencegah. Dan kalau itu sampai terjadi, Tuhan nggak mencegah. Sekali lagi, bukan karena Tuhan jahat, atau itu bukan karena Tuhan itu nggak mampu mencegahnya. Namun karena ada tujuan tertentu yang Dia anggap penting untuk terjadi dalam hidup kita. Maka Dia memberikan kesempatan agar masalah itu memang datang ke dalam hidup kita. Meskipun itu bukan kirimannya secara langsung. Nah, tetap jadinya pada akhirnya kita harus datang kepada Tuhan ya. Kadang-kadang begini Pak Gunawan, kita tidak melihat pertolongan yang tuntas dan hanya akan melihat pertolongan yang kecil. Itu memang kadang-kadang yang terjadi.
Saya misalkan sewaktu mendampingi orang yang sakit terminal, misalkan menderita penyakit kanker, ini adalah sebuah pergumulan yang panjang, yang makin hari makin menggerogoti ya, kesehatannya. Nah, di dalam kondisi seperti itu saya melihat anak-anak Tuhan memuji Tuhan atas perkara-perkara kecil. Memang kesembuhannya enggak terjadi secara tuntas, tapi mereka mengalami penyembuhan-penyembuhan kecil dalam hidup mereka. Misalnya, ada yang sudah hampir meninggal dunia, tapi terus akhirnya Tuhan campur tangan, Tuhan memberi kesembuhan lagi, bangkit lagi, meskipun tetap dibayang-bayangi oleh penyakit yang sama. Nah, jadi meskipun ya, kita ini mengharapkan bantuan Tuhan yang tuntas, tapi kadang-kadang memang itu bukanlah dalam rencananya. Nah, yang dia berikan biasanya adalah kesembuhan-kesembuhan atau pertolongan-pertolongan yang kecil. Namun, ini yang penting kita ini juga selalu ingat, besar atau kecil, Tuhan menolong. Dan apapun itu yang diberikannya, itu adalah baik dan sesuai dengan kehendaknya. Nah, waktu kita melihat pertolongan-pertolongan Tuhan, setelah kita berseru kepadanya, maka itu akan menghilangkan kesunyian terdalam di lubuk hati. Sebab kita tahu bahwa kita tidak sendirian, bahwa Tuhan berada bersama kita di dalam kesunyian. Belum lama ini, Pak Gunawan, saya bersama dengan seorang yang sudah tua, yang memang sejak bertahun-tahun ini dirundung penyakit. Satu sembuh, satu datang. Satu sembuh, satu datang. Sehingga kondisi tubuhnya makin hari makin melemah. Jalan susah, tidur susah, bangun susah, duduk susah. Sangat susah karena tubuhnya sudah dirundung oleh sakit penyakit. Nah, waktu dia itu sedang sendirian di rumah, tiba-tiba dia melihat penampakan seseorang berjubah putih dan dia tahu ini adalah Tuhan Yesus. Waktu dia mau bangkit, tiba-tiba orang tersebut hilang. Nah, tidak lama setelah itu dia masuk ke rumah sakit. Di rumah sakit, dia dalam keadaan yang sangat sendirian, sunyi, karena merasa nggak ada orang di sana. Tiba-tiba dia melihat kembali orang tersebut muncul dengan jubah putih keemasan. Dan dia tahu, ini Tuhan Yesus. Maka dia berkata kepada saya tahu Tuhan mengunjungi saya untuk memberitahukan kepada saya bahwa dia itu bersama saya. Maka dia perlu menjenguk saya yang sedang sakit. Nah, sekali lagi kita melihat pertolongan dari Tuhan membuat akhirnya kita itu tidak lagi sendirian, tidak lagi sunyi. Ya, selain kita itu perlu datang kepada Tuhan dalam kondisi seperti itu, bahkan mungkin harus memaksakan diri kadang-kadang Pak Paul, karena kita sendiri juga kadang-kadang merasa enggan untuk berdoa, enggan baca kitab suci, tetapi inilah saatnya kita makin mendekatkan diri kepada Tuhan. Tetapi selain cara seperti itu Pak Paul, apakah hal lain yang bisa kita lakukan? Cara praktis lain adalah kita harus keluar dan mencari pertolongan. Kita mesti memberanikan diri untuk terbuka dengan masalah yang kita hadapi. Ya, kadang kita beranggapan bahwa orang tidak akan mengerti lah masalah kita, apalagi menolong kita. Atau ada kalanya kita merasa bahwa hanya kitalah yang mengalami masalah ini. Namun, bukankah pada faktanya sedikit hal yang akan kita alami sendiri? Sebab di dunia ada begitu banyak orang yang pernah mengalami kesusahan yang kita hadapi. Juga dengan kita keluar, kita bercerita dengan orang, sesungguhnya kita tengah mengeluarkan beban itu dari rongga dada kita. Dan ini akan meringankan beban yang kita pikul. Jadi jangan sungkan. Dan jangan takut untuk bercerita dengan teman-teman dekat. Ya, jadi ini akan menolong kita. Nah, saya ingat cerita tentang almarhumah Vivian Felix, istri mantan rektor sebuah universitas Kristen di Amerika Serikat yang menderita kanker. Saat itu ia dikunjungi oleh pendeta Jack Hayford. Pendeta Hayford memberinya nasihat yang baik, yaitu, inilah saatnya engkau ditopang oleh orang lain. Jadi izinkanlah mereka menopangmu. Ya, kadang kita tidak mengizinkan orang memberi kita topangan. Mungkin ya kita tidak mau menyusahkan orang,
atau kita ingin menjaga harga diri. Masalahnya adalah makin kita menolak topangan orang, makin kita kesepian. Nah, dengan kita mencari orang, kita pun akan dapat menerima nasihat yang mungkin sekali kita butuhkan untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Sebaliknya, makin kita menutup diri, makin tertutup kemungkinan kita menerima pertolongan. Jadi sekali lagi ya, bukalah pintu, keluarlah, dan jangan sungkan untuk meminta pertolongan. Iya, mencari pertolongan kepada orang ini memang sesuatu tindakan yang membutuhkan kerendahan hati kita, Pak Pol ya. Nah, justru pada saat sakit itu kita seolah-olah mau menutupi bahwa saya itu butuh orang lain. Kita merasa bahwa saya bisa kok sembuh sendiri. Nah, ada kalanya memang kita itu malu ya dengan sakit penyakit yang kita hadapi. Tapi yang memang saya tahu lebih membuat kita itu enggan mencari pertolongan adalah tatkala masalah ini nih menyangkut keluarga kita. Ya, suami, istri, atau anak-anak kita, atau orang tua kita. Justru, waduh, kita merasa enggan ya mencari bantuan karena kita nggak mau menceritakan borok keluarga kita sendiri. Nah, sudah tentu kita perlu bijak ya kepada siapa kita berbicara, tapi carilah bantuan. Ya, jangan kita itu membatasi diri, jangan menutup diri. Biarlah orang tahu dan bisa mendoakan kita. Sebab semua orang adalah orang yang memiliki kelemahan. Jadi jangan takut bahwa kita sendiri sajalah yang sebetulnya mempunyai masalah ini. Iya, Pak Pol, ini tentunya masih ada faktor-faktor yang lain, Pak Pol ya. Bagaimana kita menghadapi masalah kehidupan ini ketika kehidupan kita bergoncang. Namun pada saat ini karena waktu sudah tidak mengizinkan lagi, nah ini akan kita lanjutkan pada perbincangan yang akan datang. Terima kasih Pak Pol untuk perbincangan ini. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga.